Puji Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Allah. Sebelum memulainya, kita akan sama-sama berdoa lebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukakan pikiran kami dan kami membuka hati kami bagaikan tanah yang subur, untuk kami dapat memahami dan menerima benih-benih kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh Tuhan semakin mengerti segala kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh memegang firman-Mu, memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami merenungkan firman-Mu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini kita sampai di 1 Samuel pasal yang kelima. Kita baca di ayat yang ke-6. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Di pasal ini kita boleh melihat bagaimana setelah tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin. Tabut itu awalnya ditaruh di kuil Dagon, dewa sesembahan mereka. Saudara, kita bisa bayangkan tabut yang merupakan lambang kehadiran Allah yang kudus ditaruh di tempat dewa kenajisan. Apa yang terjadi? Patung Dagon itu jatuh dengan mukanya menghadap ke tanah. Tidak hanya itu, penduduk Asdod pun terkena borok-borok karena hadirat Tuhan yang kudus ada di situ. Hal yang sama terjadi pula ketika tabut dipindahkan dari Asdod ke Gad dan Ekron. Dari sini jelas kekudusan Tuhanlah yang menang atas dosa-dosa dan kenajisan bangsa Filistin. Kecemaran bangsa Filistin langsung tergoncang ketika kekudusan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Seharusnya ini juga yang terjadi saat orang percaya, anak-anak Tuhan, hadir di lingkungan yang masih penuh dengan dosa. Kiranya dengan kehadiran kita membuat orang ketemu Yesus, membuat orang merasakan kekuatan hadirat Tuhan, membuat orang merasakan ada dosa-dosa yang harus mereka bereskan, membuat mereka melihat bahwa Allah orang percaya, Allahnya anak-anak Tuhan adalah Allah yang hidup, yang tidak bisa ditandingi oleh kuasa maupun kekuatan manapun. Dan ketika anak Tuhan berada di tengah dunia yang rusak, yang berdosa ini, anak Tuhan harus bisa menampilkan pribadi yang berkarakter sesuai dengan firman Allah. Dan jangan menghadapi kekuatan dunia atau menghadapi pengaruh dunia ini dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hadapi dengan kekuatan Allah. Karena kekuatan Allah lah yang membuat kita mampu untuk menjadi saksi, memenangkan jiwa bagi Tuhan, dan membuat kita tetap berdiri kokoh dalam iman, tidak terpengaruhi, tidak tergoncangkan oleh pengaruh apapun. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 sendiri katakan bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat, untuk menunjukkan kekuatan kuasa Allah nyata bagi dunia ini, dan yang terutama menunjukkan kekuatan cinta dan kasih Tuhan boleh nampak bagi orang-orang yang belum mengenal Dia, bahwa Dia adalah Allah yang sudah datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap manusia. Bagi mereka yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya diubahkan dari kenajisan kepada kekudusan, dari berdosa menjadi dibenarkan dan turun pengampunan. Karena itu saudara, mari jadi berkat. Nyatakan kuasa Allah ada dalam hidup kita dan tetap jaga hubungan dengan Tuhan supaya kekuatannya senantiasa melindungi dan menaungi kita. Puji nama Tuhan.
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kasih setiamu. Dan renungan firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa pentingnya kami terus menjaga hidup sesuai dengan firman-Mu, menjaga kekudusan kami, supaya kami tidak dipengaruhi tetapi bisa memberi pengaruh, membuat orang boleh melihat, menemukan kebenaran, menemukan pribadi-Mu lewat hidup kami. Pakai kami dan sanggupkan kami Tuhan, untuk kami selalu menang menghadapi segala godaan dunia ini, dan kami boleh membawa setiap pribadi untuk berjumpa dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu, kami syukuri kebenaran-Mu yang kami terima hari ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.